warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022. Saat ini kita sedang melakukan spray untuk penanganan jamur yang menyerang pada daun porang kawan. Seperti pada video sebelumnya, kita sudah melakukan proses spray atau penyemprotan jamur yang ada pada daun porang itu kurang lebih seminggu yang lalu. Karena cuaca yang terjadi di daerah kami ini beberapa hari ini, berarti sekitar 4 hari itu bisa dikatakan hujan terus setiap hari. Oleh karenanya baru kali ini sempat kita melakukan proses spray yang kedua. Alhasil pada proses spray yang pertama, pada daun-daun yang tadinya rusak semacam ini sudah terlihat bahwa perkembangan dari jamur itu sudah sedikit tertangani kawan. Artinya bahwa jamur-jamur yang awalnya menyerang tanaman ini sudah terlihat mengering, bekas lukanya itu tidak terlihat basah, itu menandakan bahwa jamur sudah agak tertangani. Kemudian ciri selanjutnya adalah bahwa daun-daun muda atau tunas susulan yang sudah tumbuh berupa daun sempurna semacam ini aman, artinya tidak tertular dari jamur daun yang ada pada di sekitarnya. Itu sudah menunjukkan bahwa penanganan jamur itu sudah lumayan tertangani kawan. Nah, ini ada daun-daun muda seperti ini, sampingnya ada yang kena jamur seperti ini, tapi alhasil aman. Pada daun muda itu tidak tertular. Kemudian ini juga ada daun muda. Nah, ketika kita spray fungisida itu kemarin yang kita lakukan di lahan ini adalah dengan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida, kemudian ada juga redomil, perekat, dan juga kalsium nitrat kawan. Keempat bahan tersebut kita mix menjadi satu. Saat ini juga kita melakukan spray dengan bahan yang sama, yaitu kita menggunakan redomil, dosisnya 1,5 sampai 2 gram per liternya. Kemudian kaolnitnya adalah 2 gram per liternya. Ketiga adalah H2O2, yaitu 16 liternya kita kasih sekitar 50 ml peroksida kawan. Kemudian kalau perekatnya kita hanya berikan sedikit, kurang lebihnya kemarin seperempat atau sepertiganya dari tutup botol dari perekat yang kita inputkan ke campuran tadi. Harapannya ketika habis ini itu terjadi hujan, tidak mudah untuk tercuci. Akhirnya daun-daun yang tadi sudah dispray fungisida tersebut akhirnya lebih aman. Nah, ciri bahwa tanaman kita sudah lebih sehat dari serangan jamur yang terdahulu itu kalau kita tanamnya dari biji katak seperti yang ada di petakan sebelah sini, ini adalah ditandai dengan munculnya tunas susulan, ya, tunas susulan ataupun batang-batang susulan yang selanjutnya itu batangnya bersih seperti ini, tidak tertular dari jamur yang ada di daun sekitarnya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa jamur yang ada pada daun itu sangat mudah sekali menular kawan. Terutama adalah ketika sampingnya terkena dari jamur, biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari, maka daun yang ada di sebelahnya itu akan mudah tertular. Nah, ini alhasil daunnya hijau-hijau, bagus-bagus, utuh pula. Ini menandakan bahwa insya Allah semoga saja ya jamur daun yang menyerang pada lahan ini bisa segera tertangani sehingga pertumbuhan dari tanaman porang lebih stabil. Karena dengan adanya serangan jamur yang menyerang pada daun, otomatis proses bekerjanya tanaman porang akan sedikit terganggu, terutama dalam hal proses fotosintesa kawan. Karena daunnya tidak bisa hijau sempurna, maka yang terjadi ya tanamannya tidak dapat tumbuh secara maksimal kawan. Nah, ini penampakannya daun-daun mudanya alhamdulillah bagus-bagus, utuh. Ini yang daun muda baru mekar,
itu terlihat utuh ya. Nah, ini yang sudah beberapa lama mekar. Kemudian yang ini, yang daun muda sudah mulai tumbuh mekar sempurna seperti ini. Pada bagian yang ini, yang bawah pun sedangkan tertempel pada daun yang berjamur tapi tidak mengalami penularan. Nah, saat ini kita spray yang kedua, yaitu dengan bahan yang sama. Kemudian barangkali ya, untuk perawatan selanjutnya kita harus ingat bahwa ketika kita spray bahan yang sama sebanyak lebih dari 2 kali, itu bisa saja mengakibatkan resistensi pada hama yang kita serang, kawan. Oleh karenanya, setelah kami melakukan spray yang kedua ini, barangkali besok-besok mau spray menggunakan fungisida, maka kita akan menggunakan fungisida dengan bahan yang berbeda, yaitu bahan yang tentunya berbeda pada kandungan yang terdapat pada redomil. Kita bisa menggunakan Anfus karena dia untuk protektif, apalagi setelah kita spray dan menunjukkan tanda-tanda bahwa daun porang ini mulai tertangani, jamur-jamurnya tidak berkembang biak. Atau barangkali kita bisa menggunakan Antrakol, atau kita bisa menggunakan Ditan, karena Ditan, Antrakol itu bahan aktifnya berbeda dengan yang ada pada redomil, kawan. Itu saja info yang dapat kita sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Salam sukses dari kami. Selamat pagi. Cuaca sudah mulai mendung lagi, kawan. Langit nampak hitam. Mungkin sebentar lagi akan terjadi hujan di daerah kami. Tetap semangat. Semoga sukses dalam budidaya porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.